Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andres Revelandi. Akan dari kelompok 2 akan mempresentasikan bank dan manajemen risiko tentang definisi bank. Bank merupakan sebuah lembaga yang unik di mana sebagai besar aktivitasnya dalam bentuk uang, sedangkan komposisi pasti saya didominasi oleh utang dan hanya sebagai kecil modal. Definisi manajemen risiko menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kegiatan akibat terjadinya peristiwa eventis tertentu dalam perbankan. Risiko merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodalan baik bank. Risiko juga dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian suatu tujuan. Saya Diaratri NIM 171600211. Saya akan menjelaskan tentang jenis risiko, yaitu yang pertama risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua, risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk perubahan harga option. Yang ketiga, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional, yaitu risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Penyebab risiko hukum antara lain peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, dan pengikatan agunan tidak sempurna. Yang keenam, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, risiko strategis, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir yaitu risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain seperti ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisian aktiva produktif atau PPAP, batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, risiko pasar terkait dengan ketentuan posisi devisa neto atau PDN, risiko strategis terkait dengan ketentuan rencana kerja anggaran tahunan atau RKAT bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Diaratri. Tujuan penerapan manajemen risiko. Tujuan pokok dari penerapan manajemen risiko di bank adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan shareholder value. Juga upaya mencapai keseimbangan antara yang pertama, 1. Pertumbuhan bisnis dan pencapaian pangsa pasar. 2. Meningkatkan efisiensi operasional perbankan dan implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Proses manajemen risiko.
Yang pertama, identifikasi resiko. Tujuan dilakukannya identifikasi resiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan bersifat proaktif, antisipatif, dan bukan reaktif. Mencakup seluruh aktivitas fungsional, menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia, menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Yang kedua, pengukuran risiko. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur sensitivitas produk, kecenderungan perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya, faktor risiko secara individual, exposure risiko secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan risk connection. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Oke, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Monica. Saya Monica Ayu Rosari. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses manajemen risiko yang ketiga, yaitu pemantauan risiko. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya tersedianya limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank. Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Memastikan bahwa posisi melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. Yang keempat, pengendalian risiko. Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara hedging dan metode mitigasi risk lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan kredit derivatif, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.